Kita baca dulu ya, Sayyidul Istighfar. Sekali lagi saya sampaikan, siapa yang membacanya pagi hari kemudian dia meninggal sebelum malam, masuk surga dia, kata Rasul. Amin. Amin. Barang siapa membacanya sore hari sebelum pagi dia meninggal, masuk surga dia. Amin. 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 Bapak tahu saya risau, meninggalnya kan tak tahu, entah pagi ini, entah pagi besok kan. Yang penting baca. Betul lah, yang penting baca. Ya, niatkan mewujudkan janji Rasul itu. Ya, harus yakin Pak, ini janji Rasul, bukan janji ustaz, janji Rasul. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Yang saya muliakan Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Besar Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Masjid Al-Uswah. Yang saya muliakan para alim, para imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua semuanya, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang kepada kita sampailah kita di tiga penggal terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Sementara kita mendapat kabar bahwa saudara-saudara kita ada yang telah mendahului kita. Di antaranya tokoh pendidikannya di Tanjung Pinang, Ketua Yayasan Miftahul Ulum, Bapak Dr. Amir Husin, hari Sabtu dah wafat mendahului kita. Dan hari Ahadnya tokoh Melayu Bapak Siraj Batu Lima juga wafat. Dan banyak lagi kabar-kabar tentang saudara kita yang di bulan ini Allah muliakan mereka dipanggil di bulan suci. Sementara kita diberi nikmat untuk masih bisa berpuasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga bisa menyelesaikan tugas kehambaan kita di bulan suci ini, dan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sementara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semoga mereka kembali disertai rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
Lanjut hadirin, bersolawat bersalam kita kepada kekasih Allah, Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Mari kita ucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut hadirin ya. Kemarin sampai wa ana abduk, Pak ya. Kita baca dulu ya Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemarin Allahumma sudah, anta rabbi sudah, la ilaha illa anta sudah, khalaqtani sudah, wa ana abduka sudah. Sekarang wa ana ala ahdika, wa ana dan saya ala ahdika adalah berada di atas perjanjian denganmu, wa wa'dika dan saya terletak di atas janjimu. Nah, ini pengakuan dari kita bahwa kita hidup ini terikat oleh perjanjian dengan Allah. Artinya hidup kita ini tak bisa bebas, ya, karena kita terikat perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya, Pak? Perjanjiannya itu diantaranya yang kita pernah lalui adalah saat kita berada di alam arwah. Allah mengambil perjanjian dari kita, alastu bi rabbikum. Pernah dengar Pak ayat itu ya? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kemarin ingat ya, Rabb itu yang memiliki kita, Allah itu yang mencipta kita, Allah itu yang ngatur kita. Kita jawab, qalu. Semua arwah, semua ruh menjawab, bala, benar, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah pencipta kami, engkau adalah yang memiliki kami. Nah, berarti kita harus setia dengan janji itu. Allah tetap dalam statusnya sebagai pemilik kita, dan kita jangan keluar dari status kita sebagai yang dimiliki oleh Allah. Nah, maka kalau kita keluar dari perjanjian itu berarti kita dah melanggar, ya. Apalagi kalau sudah merasa memiliki diri dan ngatur diri, nah, itu keluar dari perjanjian. Itu perjanjian kita dengan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama, Ibnu Athaillah diantaranya ya, yang kita tahu,
yang memberitahu kita bahwa manusia yang berakal adalah mereka yang berkata, apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Sedangkan manusia yang lalai dari Allah, berarti lalai dari Allah itu apa tadi? Lupa atas perjanjian, ya. Maka dia berkata, apa yang akan aku lakukan. Paham Pak ya? Paham? Nah, kalau dalam bahasa Arabnya gini kalau tidak salah, al-aqilu man yaqul madza yaf'alullahu bi. Orang yang berakal sehat adalah mereka yang berkata, apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Berarti kita nih menunggu putusan Allah. Coba kalau Bapak menunggu putusan, Bapak menjadi korban, menjadi objek, atau Bapak menjadi pelaku, subjek. Bapak menunggu putusan. Bapak menunggu putusan. Bapak itu korban kalau menunggu putusan itu, atau Bapak subjeknya, pelaku? Hah? Objek. Kita ini objek. Nah, kalau Bapak tak percaya, kita baca ayat yang populer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wama, dan tidak, kholak, mencipta, siapa tu aku, al jinna, kepada jin, wal insa, dan kepada manusia, illa, kecuali, liya'budu, agar patuh tunduk mereka ni kepadaku. Aku tidak mencipta jin dan manusia. Coba siapa di situ subjek? Aku. Siapa aku tuh? Allah. Siapa objeknya? Jin dan manusia. Paham ya? Nah, maka orang berakal itu yang mengerti status itu, Pak. Yang masih apa? Masih terhubung dengan perjanjian bahwa yang memiliki kita adalah Allah. Kita yang dimiliki. Paham Pak ya? Nah, oleh karena itu Pak, kalau kita merasa rumah ini milik kita, paham Pak ya? Nah, itu jangan diterjemahkan memiliki seperti Allah memiliki kita. Ya, itu mas semi milik, semi pemilikan. Buktinya Bapak lihat di Jawa Timur kemarin, banjir merendam 9 kecamatan Pak. Tak ada seorang pun yang air sampai ke atas atap mereka yang sanggup mempertahankan rumahnya. Nah, bukti bahwa rumah itu bukan 100% ada dalam kepemilikannya. Buktinya air gerus pun dia hanya nengok aja. Bahkan ada lagi yang tak ingat dengan itu. Nah, itu bukti bahwa kepemilikan kita terhadap rumah, terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta itu tidaklah ya 100% seperti ketika Allah menyatakan kalian milik aku. Aku adalah pemilik kalian. Nah, ini ingat ya perjanjian ini. Wa ana ala ahdik. Saya ini terikat oleh perjanjian dengan engkau. Kita diminta oleh Allah untuk ngaku status sebagai mamluk yang dimiliki oleh Allah. Paham ya? Jangan pernah merasa kita memiliki diri sendiri.
bukti nyata bahwa kita tak memiliki diri sendiri saat malaikat maut datang. Ada tak yang bisa mempertahankan nyawanya? Tak ada. Semua angkat tangan. Betul? Semua angkat tangan. Kalau jiwa kita dan diri kita ini milik kita, Bapak boleh usir malaikat tuh. Boleh usir. Kenapa ini milikku? Kenapa kau ambil? Kan gitu harusnya. Karena bukan milik kita, pasrah kita, Pak. Maka berkomentarlah orang-orang yang beriman, inna lillahi, kami semua adalah milik Allah, kami semua adalah punyanya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua harus kembali kepada pemilik kami, yakni Allah. Nah, ini muqaddimah ketika kita mau mengucap ya Allah ampuni saya. Belum ada kan itunya, belum ada. Ini muqaddimahnya, Pak. Tapi justru inilah intinya. Betul lah? Justru inilah intinya. Kemudian dalam istighfar itu juga kita menyatakan dengan Allah, mastata'tu, semampu yang saya bisa. Nah, ini Pak, pengakuan jujur dari kita. Ya Allah, saya ngaku bahwa hidup ini terikat perjanjian dengan Engkau, tetapi ada tetapinya. Mohon ampun, mohon maaf ya Allah, perjanjian itu hanya sebatas yang aku mampu melakoninya. Maknanya apa? Maknanya kita sudah gentle, sudah jujur bahwa tak bisa 100% memenuhi janji-janji dengan Allah. Bahkan kalau kita renungi, banyak melanggarnya, betul lah. Allah tak ada melanggar ke kita, betul lah. Allah setelah menyatakan kita harus hidup ini, terus disuplailah kita nikmat-nikmatnya. Itulah, setelah kita diijad, diwujudkan oleh Allah, Allah tak henti-hentinya mensuplai kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Nah, itu Allah menyatakan, aku siap kok. Oh gitu, melayani kebutuhan kalian dalam mengabdi kepada. Tapi sayang, kita tak bisa, Pak, sepenuhnya melayani apa yang menjadi hak Allah. Nah, itu yang mastato itu. Jadi jujur kita, Pak, ya, jujur. Oleh karena itu hadirin, selama kita masih berstatus manusia, jangan pernah merasa sempurna, jangan pernah merasa telah 100% menunaikan perjanjian-perjanjian dengan Allah. Di surah Al-Imran kemarin sudah saya bacakan di sini, ya. Orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal sehat tuh, Pak, dia mengakui keterbatasan dirinya. Puasa dah ditunai, betul? Salat dah ditunai, zakat dah ditunai, haji dah ditunai. Kemudian dia mengakui kesempurnaan Allah pun sudah terletak dalam hatinya. Tetapi setelah mengakui keagungan Allah, apa yang tersimpan dalam hati mereka? Mereka melihat kekurangan-kekurangan dirinya begitu jelas, sehingga setelah mereka mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila, setelah menyatakan itu apa? Mereka langsung dengan Allah mengutarakan kekhawatirannya. Fakina azabannar, ya Allah, berkenan Engkau menjaga kami daripada api neraka. Padahal ini orang baik loh, Pak. Orang baik. Disebutnya dalam Al-Imran itu ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya sehingga dia taat kepada Allah. Tapi di 3 ayat seterusnya itu aja yang jadi khawatir. Ya Allah, tolong jangan masukkan kami ke dalam neraka.
Jadi neraka tuh senantiasa terlihat, betul lah oleh mereka. Aduh, ini kami kurang, kesini larinya nih kan, sini larinya nih. Maka langsung minta dengan Allah, ya Allah, kelemahan kami jangan sampai menyebabkan kami masuk ke situ. Tolong ya Allah, jaga kami. Loh, kedepannya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimin min ansar. Mereka memposisikan dirinya sebagai al-zalimin. Ya Allah, kami ini dolim ya Allah. Ya, jangan sampai engkau lemparkan ke dalam neraka. Padahal orangnya ulul albab. Sama dengan Nabi Yunus tuh, Pak. Nabi Yunus tuh nabi, Pak. Bukan kayak kita, nabi, rasul gitu lah. Rasul lah. Apa ungkapan beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, inni kuntu minaz zalimin. Saya ini orang zalim ya Allah. Nabi loh, Pak. Nabi itu wajib maksum dari kezaliman. Tapi karena begitu dekat dengan Allah, dia senantiasa melihat dirinya ada kurang dan tak segan-segan menyatakan, aku nih orang zalim ya. Nabi itu, Pak. Nah, ini efek dari tauhid tuh gitu, Pak ya. Efek dari tauhid itu tak pernah mensucikan diri, sehingga terus introspeksi, merasa terus dalam ketidaksempurnaan. Oh, yang paling dahsyat jelas di ayat berikutnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini ulul albab nih yang berbicara, orang yang berakal sehat. Ya Allah, Tuhan kami, telah datang seseorang yang menyeru kepada kami agar kami beriman kepada Engkau. Lalu kami penuhi seruan Rasulmu itu, kami beriman kepadamu ya Allah. Lepas menyatakan keimanannya kepada Allah, apa yang dia minta kepadamu? Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Dari itu ya Allah, setelah kami menyatakan iman kepadamu, tolong berkenan ya Allah, ngampuni dosa-dosa kami, menghapus kesalahan-kesalahan kami. Coba lihat, dia ngaku ada dosa, dia ngaku ada kesalahan, dan tak bisa dia mendapatkan keselamatan dari kesalahan dan dosanya kecuali kalau Allah memberikan ampunan. Awas nih Pak, bukan orang berdosa kayak kita ya, ini ulul albab. Ulul albab, orang yang memposisikan Allah di posisi yang terhormat dan memposisikan dirinya di posisi hamba yang dimiliki. Itulah ungkapan mereka. Jawab bareng Pak. Rabbana ghfir lana, ya ikuti, zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Paham ya? Nah, lihat, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang abror, yang baik-baik. Dari situ jelas mereka tidak menstatuskan dirinya sebagai orang baik-baik, makanya pengen dikumpulin sama orang baik-baik. Maka Pak, kalau kita ngaku sebagai orang baik tuh, itu harus jadi pertanyaan besar, betul lah ya. Wah, saya ini udah baik, tak ada salah. Wah, itu Pak, itu jelas-jelas menunjukkan ketidaktahuan kita atas diri kita. Kalau orang berakal gitu,
Dia tak menstatuskan itu, maka dia pengennya dikumpulin sama orang baik. Dah hadirin, lanjut. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu, saya berlindung, bika, kepadamu, min syarri ma, dari kejahatan atau dari keburukan perkara, sana'tu, yang telah saya lakukan. Ini sama dengan ini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada engkau dari godaan setan yang terkutuk. Nah, di ayat itu bukan setan yang disebut, tapi kita yang jelek. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, mohon lindungi saya. Gitu Pak ya, mohon lindungi saya. Min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang telah saya lakukan. Nah, cuman masalahnya kita mau tak ngaku diri ini buruk. Kalau mau baru ada doa itu, ya Allah tolong lindungi saya dari saya, gitu. Tolong lindungi saya dari keburukan saya. Nah, kalau kita tak mau ngaku diri buruk, tak mungkin Pak doa itu. Tak mungkin doa itu keluar dari hati dan lisan kita. Paham Pak ya? Jadi intinya gitu, harus memandang diri ini tak sempurna. Nah, cuman susah lah, karena ilmu kita kurang tentang pemahaman di diri. Bapak pernah dengar dah ini? Ada, sering kita dengar para ustadz menyampaikan pesan ini. Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Pernah dengar itu ya? Nah, kita harus tahu bahwa kita dan Tuhan itu Pak, itu tak sama. Kalau dia maha sempurna, kita maha tidak sempurna. Kalau dia pencipta, maka kita yang dicipta. Kalau dia pemilik, maka kita yang dimiliki. Baru kita akan ngaku di situ, engkau sempurna, saya tidak. Nah, kalau tidak sempurna berarti banyak kesalahan. Kalau banyak kesalahan, maka banyak kejahatan. Ya namanya salah tuh pasti jahat, Pak. Betul gak? Namanya salah tuh pasti jadi kejahatan, jadi kriminal. Tidak bagi diri, pasti bagi orang lain. Nah, maka ada ulama yang menyatakan manusia itu siapa? Manusia itu adalah orang yang kebaikannya itu adalah keburukannya. Orang yang dalam kebaikannya itu pasti ada keburukan. Paham Pak ya? Yang dalam kebaikan aja pasti terselip keburukan. Ada ustadz yang mencontohkannya gini. Bapak jualan, ruko Bapak laris manis. Menurut Bapak kan kebaikan, betul gak? Bisa zakat kata Bapak, betul? Bisa nyekolahin anak, bisa bantu tetangga yang miskin. Tapi mohon maaf, ruko yang sebelah Bapak dengan jualan yang sama dengan Bapak bankrupt, Pak. Bagi dia, laris manisnya toko Bapak bukan kebaikan untuk dirinya, tapi bagi Bapak itu kebaikan untuk diri Bapak. Paham Pak ya? Nah, mungkin jadi ini Bapak ngaji sampai jam 6 di sini untuk Bapak kebaikan, betul. Tapi untuk istri Bapak di rumah itu kurang baik. Kenapa? Nak ke pasar barang-barang lebih pagi supaya dapat ikan yang lama kali katanya bapaknya nih ngaji gitu. Kalau Bapak kan tidak. Wah, aku alhamdulillah bisa lama ngaji itikaf, Pak. Jelas, Pak. Gitu.
Maka jangan kepedean Pak jadi orang, betul lah. Jangan kepedean jadi orang. Terus introspeksi diri. Nah, hamba yang bisa selamat di akhirat tuh hamba yang senantiasa menyadari dirinya kurang. Nah, maka akan mudah dia mengatakan Rabbana ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka dalam Islam saling mengkritisi itu Pak sebuah kewajiban. Dalam Islam saling mengkritisi itu satu kewajiban. Maka dalam surah Al-Asr disebut merugi semua orang demi waktu, kata Allah, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling mau mengkritisi dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasau bil haq itu kan gitu, timbal balik, betul lah. Tawasau mufa'alah kan gitu. Saling menasihati, kita nasihati dia, dia nasihati kita. Bil haq dalam kebenaran, artinya saling mengkritisi. Kenapa? Tak ada manusia yang sempurna. Maka yang paling cocok untuk manusia itu Pak dalam hidup ini musyawarah, betul lah. Bukan jadi raja. Kalau raja kan tak ada apa musyawarah, betul lah, tak ada musyawarah. Nah, kita ini jangan menjadi raja, ya, jangan menjadi raja, tapi jadilah hamba agar bisa saling mengkritis. Nah, ini pertemuan terakhir atau masih ada lagi? Sekali lagi? Oh, belum lebaran? Oh, belum. Kalau belum lebaran, mudah-mudahan masih ada ya. Dah lanjut ya. Nah, yang bisa melindungi kita dari kejahatan diri kita itu adalah hanya Allah. Ya. Yang bisa memprotek kita dari kejahatan kita tuh hanya satu, Allah. Tak ada yang lain. Termasuk kita. Kita pun tak bisa melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Awas nih Pak Hakiki nih omongan nih. A'udzubika min syarri ma sonat. Nunjukin bahwa kita minta perlindungan dia tuh, kita yang ngaku punya jiwa, punya diri pun tak bisa melindungi diri sendiri. Ayo badan kata a'udzu bika min syarri ma sonatu. Kita yang buat jahat, adalah kita yang buat jahat, tapi minta perlindungannya kepada Allah. Berarti kita tak menguasai diri kita sendiri. Buktinya kita minta kepada Allah, ya Allah tolong lindungi kejahatan tolong melindungi saya, betul lah, dari kejahatan diri saya. Kan kejahatan itu melahirkan apa? Azab Allah, betul lah. Kejahatan yang kita buat melahirkan murka Allah, betul lah. Melahirkan murka. Ya Allah tolong lindungi saya dari murkamu, efek dari kejahatan yang saya buat. Oh, mana itu tetap bertanggung jawab kita nih Pak, betul lah. Bertanggung jawab. Kita yang jahat minta dilindungi oleh Allah. Tapi itu sesungguhnya karena memang kita tak bisa melindungi diri sendiri. Nyambung Pak ya? Saya mohon maaf, nanya-nanya terus tuh bukan berarti nganggap Bapak anak kecil. Biar Bapak ada ngangguk-ngangguk itulah, gitu kan. Biar kalau tak ngangguk-ngangguk makin lelap tidur dah. Adalah. Kalau Bapak ada paling tidak bangun. Ini krusial loh Pak ngaji pagi ini. Saya salut dengan Bapak, betul lah. Saya salut dengan Bapak bisa bertahan sampai jam 6. Kalau saya nahan ngantuk nih padahal. Saya nahan ngantuk. Makanya mohon maaf kalau ngawur. Saya pernah ngajar Pak sambil ngantuk. Saya sampai ditegur sama anak murid saya. Ustadz salah katanya. Kenapa? Ngajarnya sambil ngantuk. Ngeri Pak kalau guru ngajar sambil ngantuk. Yang ngeri itu gitu, guru ngajar sambil ngantuk. Orang saking bahagia
Orang saking bahagia. Maka ada dalam hadis, saking bahagia orang komennya sampai salah. Aku Tuhan, gitu kata dia. Aku Tuhan, apa lagi ini? Allah apa dia bilang? Oh gitu, sampai keliru-keliru. Oh itu efek saking bahagia, sama efek saking ngantuk pun begitu. Maka Rasul nyaranin dengan kita, kalau Bapak qiyamul lail, berdiri malam sholat maksudnya ya, seperti sekarang Bapak qiyamu Lailatul Qadar, berdiri sholat untuk nyambut Lailatul Qadar. Kalau Bapak ngantuk jangan paksain, nanti Bapak salah baca ayat, betul lah? Salah baca ayat, fatal nanti Pak, betul lah? Fatal nanti. Nah itu, maka tidurkan aja dulu, nanti dah tidur sebentar bangun wudu, nah, biar konsentrasi, karena kita lemah Pak ya. Manusia tuh lemahnya salah satunya diantaranya apa? Tak bisa nahan kan antuk. Maka di surah Al-Baqarah di ayat kursi Allah dispesialkan, Allah menspesialkan dirinya, aku tak kayak kalian, la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah tak terkena kantuk dan tidur. Maka jangan pernah ada istilah wah Allah nih ngigau, salah nampaknya ngasih keputusan, nauzubillahi min dalik ya. Kalau hakim, mau hakim setinggi apapun, mau ke hakim MK lah, mau MA lah, mau apa lagi, hakim apa, hakim Mahkamah Agung, nah itu kalau manusia ada Pak celah untuk salah. Kenapa? Dia ada lelah, ada capek, ada ngantuk. Kalau Allah enggak Pak, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dah lanjut. Abu ulaka bini umatika alayya. Kita artinya harus objektif, betul? Harus objektif. Kita saat terpuruk tuh tetap ada dalam dominasi nikmat Allah. Paham ya? Saat kita terpuruk dalam kesalahan tuh jangan sampai menilai tidak objektif. Ketika kita salah saat itu, betul lah, justru yang paling dominan adalah bukan kesalahan kita, nikmat Allah. Termasuk Pak nikmat Allah tuh kita ngaku salah. Oh itu nikmat terhebat. Kita ngaku salah tuh nikmat Pak. Dan azab ketika kita tak pernah ngaku bersalah, itu azab Pak. Itu azab seazab-azab. Kalau kita tak pernah ngaku bersalah, itu kita adik-beradik sama iblis. Siapa adik-beradik kita Pak kalau tak pernah ngaku salah? Kuatlah sikit. Siapa Pak? Iblis. Jangan pernah Pak, oh tak mungkin lah gue adik-beradik iblis. Kalau bapak dan saya serta ibu tak pernah mau ngaku punya salah, itu adik-beradik iblis. Kemarin sudah sampaikan ya, rahasia kenapa Nabi Adam dituntun balik ke surga, sementara iblis sampai hari akhir tak pernah akan mencium surga. Rahasianya satu, Adam segera ngaku salah. Iblis sampai kiamat tetap tak pernah mau ngaku salah. Kalau kita mau ngaku salah, tak kayak iblis bertahan dalam ketakaburannya, maka apa yang terjadi? Allah akan bimbing kita menuju pintu pertobatan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Gitu Pak Imam ya, ayatnya Pak Imam. Coba sekali lagi Pak Imam saya baca ya. Pak Imam nilailah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Lalu Adam menerima dari sisi Tuhannya beberapa kalimat. Adam, untuk pertobatanmu baca ini. Yang ngasih kopean cara tobat itu Allah Pak kepada Nabi Adam.
Siapa Allah tuh? Yang akan memberi dan menerima pertobatannya Nabi Adam. Awas, di situ fa'ilnya itu Adam menerima dari sisi Tuhannya. Berarti yang ngasih siapa? Allah. Yang nerima Adam. Yang bersalah Adam. Kenapa Adam diajarin oleh Allah cara bertobat? Karena dia ngaku hamba yang bisa saja salah. Itu Pak. Tapi iblis Pak, betul? Iblis sampai hari kiamat tak bisa menerima tobat, tak bisa dia bertobat. Allah tak ngasih pertobatan kepadanya. Kenapa? Dia tetap pada pendirian pertamanya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Tak pantas untuk aku memenuhi perintahmu, hormat sama dia. Oh, gara-gara ini Pak murka Allah. Ada yang kayak gini. Paham Pak ya? Awas Pak ya. Di antara apa ya? Zillah itu apa? Keterpelesetan gitu. Kesalahan tuh bagi kita orang beriman dibahasakan di firman tuh zillatun. Zillah itu apa? Terpeleset. Bapak ke WC, kamar Bapak di sana, WC di situ kan? Bapak jalan berapa meter itu kira-kira? 10 meter. Berapa langkah? 50. Set. Ketika 49 tuh sukses. Di langkah ke-50 Bapak terpeleset. Nah, kesalahan tuh dibahasakan dalam syariat kita tuh selain dosa, zanbun, juga zillah tuh, terpeleset. Dari 50 langkah tadi terpelesetnya 1, 49-nya normal Pak, penuh dengan nikmat. Paham ya? Nah gitu. Maka di sini kita objektif, ya Allah, nikmatmu tuh meliputi saya, tapi saya terpeleset ya Allah. Nah, gitu Pak ya. Nah, kenapa Pak? Ini penting Pak. Penting ketika kita kehilangan pengakuan atas nikmat Allah saat bersalah, kita akan terjerumus kepada yaksun, keputus asa. Kenapa? Karena kita 100% melihat kegelapan. Tak pernah ada satu berkas cahaya terlintas di kita. Tak ada nur yang pernah terlihat. Kita larut dalam kegelapan. Nah ini tak diinginkan Pak. Tak diinginkan. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam keterpelesetan itu ternyata ada 100 nikmat Allah yang masih kita saksikan, maka dari sini timbul harapan. Betul? Timbul harapan bahwa dia masih boleh memberikan cahaya. Nah ini penting, betul lah. Ini penting. Kenapa? Kalau kita terjerumus dalam putus asa, efek dari dosa yang kita perbuat, kita akan mendapatkan di diri kita satu penyakit orang kafir. Apa itu? Putus asa dari mendapat kasih sayang Allah. Maka banyak Pak amalan-amalan ya yang oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita bahwa andai manusia itu punya dosa, kalau diwadahi tak cukup bumi ini, sampai harus pinjam tempat di langit, lalu dia kembali kepada Allah. Apa kata baginda Rasul? Mudah bagi Allah untuk menerima kedatangan di. Nah, itu hanya akan terjadi bagi orang yang punya harapan bahwa Tuhan Maha lapang kasih sayangnya. Tapi kalau kita sudah tertutup dengan pandangan aku nih hitam, aku nih gelap, tak mungkin Tuhan mau menerima dan membukakan pintu tobatnya. Hancur Pak. Kita terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu putus asa. Bapak pernah dengar cerita pendeta menjadi korban 100 dari seorang pembunuh? Di zaman Bani Israel kata Rasulullah. Ini di hadis sahih. Ada seorang pembunuh, begal lah mungkin sekarang kah?
Dia sudah 99 membunuh nyawa manusia. Pembunuhan itu Pak dari dulu sampai sekarang tetap di top 10 dosa besar. Ya. Jadi dosa besar itu kan di ranking, Pak, di ranking. Nah, membunuh itu masuk dalam 10 dosa besar tertinggi dari dulu, termasuk di zaman Bani Israil. Dan kisos itu bukan terjadi di umat Nabi Muhammad, justru kisos itu melanjutkan apa yang ada dalam Taurat kan. Jadi si begal ini sudah membela 99. Ketika 99 korban itu sudah lepas nyawa dengan tangannya, timbul hidayah, nak balik ke pangkal akhirnya berjalan dia curhat. Perginya kemana? Ke pendeta. Ceritalah dia, wahai Tuhan, ada tak pintu pertobatan untuk saya ketika saya sudah menghabisi manusia 99 nyawanya? Apa kata pendeta tuh? Oh, mati kau. Tak ada mungkin Tuhan mengampuni kesalahan. Oh, udahlah kalau gitu nanggung, kata dia kan. Sampean jadi yang ke-100 ya tak bisa kemana-mana, dipenggal dia. Tapi hidayah masih ada. Ini harus tobat aku nih. Akhirnya berjalan dia, ketemu dengan seorang ahli ilmu yang paham Taurat. Curhat lagi dia, saya ini dah 100 membunuh orang. Yang terakhir pendeta saya tebas gara-gara dia bilang begini-begini. Betul tak kata pendeta? Apa kata orang berilmu nih? Enggak. Engkau buat yang lebih besar dari itu dan engkau mau kembali pangkal jalan, Tuhan buka pintu tobatnya lebar. Bahagia dia Pak, sumringah dapat pencerahan nih. Paham Pak? Hati-hati makanya Pak kalau ada orang curhat tuh, nanti Bapak jadi korban terakhir kan. Jangan pakai parameter orang yang tukang dalam masjid, tapi harus pakai parameter ilmu Pak. Ya, harus pakai parameter ilmu. Karena kadang orang yang getol ibadah tapi parameter ilmunya kurang, bahaya. Ya, itu. Sujudnya banyak, tapi ketika ditanya tentang pengetahuan Allah, tanya yang lain aja. Jangan berani jawab, nanti jadi korban ke-100 kayak tadi. Salah solusi Pak Haji. Kacau, betul lah. Carilah orang berilmu, ya. Lebih dari itu Tuhan bukakan pintu asal kamu mau kembali. Saranku kamu pergi katanya ke kampung situ, di situ belajarlah kamu. Di situ orang-orang baik. Pergi dia Pak, kucul pergi. Qadarullah di pertengahan jalan wafat dia, meninggal. Belum sampai ke kampung tuh, terjadilah perebutan nyawa dia antara malaikat azab dan malaikat rahmat, gitu kan? Kata malaikat azab, ini aku punya ini, dia bejat, kan dah mau tobat, baru nak kata dia, baru nak tobat. Kata malaikat rahmat, aku ngintai dari tadi orang ini nak baik, ini bagianku. Sampai Allah turunkan malaikat penengah kan? Dah kata malaikat penengah itu, hitung lebih dekat kemana. Setelah dihitung Pak, selisihnya hanya 1 jengkal aja. Dia telah mendekati ke sana lebih 1 jengkal. Dah diputus, ambil malaikat rahmat. Itu hak kamu, subhanallah. Paham tak? Taubatnya belum sempurna Pak, baru nak pergi betul. Nah ini Pak, harus sadari Allah Tuhan yang kita sembah tuh kayak gitu, betul lah. Itu tak ada kita pantang untuk kembali ke pangkal jalan. Mudah bagi Allah mampuni kekurangan-kekurangan kita. Tapi satu syaratnya, akui diri ini hamba Allah, akui diri ini bersalah. Jangan dikasih tahu tuh malah ngeyel. Wah, aduh Ustaz gimana? Saya dulu tak sekolah, mulai. Betul lah. Ustaz gimana? Dulu saya jauh dari pondok. Susah Pak ngaku salah kalau gitu. Banyak alasan. Betul lah, banyak alasan. Dah jam 6:05 Pak, ya. Itu. Kasihan istri Bapak minta diantar ke pasar. Betul lah. Dah kita baca dulu, ya. Sayyidul Istighfar. Sekali lagi saya sampaikan, siapa yang membacanya pagi hari
kemudian dia meninggal sebelum malam, masuk surga dia, kata Rasul. Amin. Amin. Barang siapa membacanya sore hari sebelum pagi dia meninggal, masuk surga dia. Amin. 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 Bapak tahu saya risau, meninggalnya kan tak tahu, entah pagi ini, entah pagi besok kan. Yang penting baca. Betul lah, yang penting baca. Ya, niatkan mewujudkan janji Rasul itu. Ya, harus yakin Pak, ini janji Rasul, bukan janji ustaz, janji Rasul. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin, mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.